Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lulu Faria, biasa dipanggil Ibu Lulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat ya? Baik, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengenalan hardware dan software. Tujuan pembelajaran dari materi pengenalan hardware dan software itu yang pertama, dengan mendiskusikan peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya, mengetahui spesifikasi dan komponen penyusunannya, serta menjelaskan dan mengelompokkan jenis-jenis perangkat lunak dengan benar. Dari tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, pertanyaannya di sini, apa yang kamu ketahui tentang komponen komputer dan bagaimana cara kerjanya? Nah, dari sini maka kita bahas tentang komputer dan komponen penyusunannya. Yang pertama di sini ada komputer, ada hardware, dan ada software. Nah, komputer di sini adalah alat yang digunakan untuk memproses data sesuai dengan instruksi. Sedangkan hardware di sini komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindah. Sedangkan software itu tidak terlihat secara fisik tetapi dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Nah, itu adalah komputer dan komponen penyusunnya. Nah, selanjutnya di sini kita bahas tentang hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Yang pertama ada CPU, ada RAM, ada hard disk, dan keyboard. Nah, CPU atau biasa dikatakan dengan Central Processing Unit, yaitu adalah otak dari komputer yang memproses semua instruksi. Sedangkan RAM atau biasa dikatakan dengan Random Access Memory, yaitu memori sementara untuk menyimpan data yang sedang diproses. Selanjutnya di sini ada hard disk, penyimpanan data jangka panjang. Dan ada keyboard dan mouse, perangkat input dan output komputer. Selanjutnya setelah kita belajar tentang hardware atau perangkat keras, kita belajar tentang software atau perangkat lunak. Di software perangkat lunak di sini ada sistem operasi dan ada aplikasi. Sistem operasi itu perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan memungkinkan aplikasi berjalan. Sedangkan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Nah, selanjutnya interaksi manusia dan komputer. Setelah kita memahami tentang hardware dan software, kita akan belajar tentang interaksi manusia dan komputer. Jadi interaksi manusia dan komputer itu pertama ada input. Jadi input itu adalah data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Yang pertama tadi input, yang kedua adalah proses. Jadi proses itu komputer memproses data sesuai instruksi yang dilakukan oleh user. Yang ketiga ada output. Jadi output itu hasil yang diperoleh dari pemrosesan yang ditampilkan pada perangkat output seperti monitor atau printer. Jadi setelah kita mengetahui komponen interaksi, selanjutnya adalah cara interaksi manusia dengan komputer. Jadi kita membutuhkan, jadi setiap interaksi, jadi komputer juga membutuhkan interaksi. Jadi manusia dan komputer juga memiliki aturan sendiri. Yang pertama interaksi pengguna. Jadi interaksi dengan komputer melalui antarmuka pengguna, user interface seperti grafik, suara, dan teks. Yang kedua, graphic user interface biasa dikatakan dengan GUI, itu menampilkan gambar dan icon untuk mempermudah interaksi. Selanjutnya di sini juga ada yang dinamakan dengan sistem operasi, jadi software atau perangkat lunak. Jadi yang
selain hardware dan software juga ada sistem operasi. Nah, definisi dari sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan memungkinkan aplikasi berjalan dengan baik. Jadi fungsi sistem operasi sendiri ada 3. Yang pertama mengatur dan mengelola perangkat keras. Yang kedua itu menyediakan antarmuka untuk pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga mengatur pengolahan file dan data. Jadi fungsi sistem operasi tadi ada 3. Selanjutnya itu peran sistem operasi dalam komputer. Nah, jadi peran sistem operasi dalam komputer itu ada 2. Sistem operasi memastikan komputer dapat menjalankan aplikasi dengan efisien. Yang kedua mengelola memori, input atau output, serta memastikan perangkat keras dapat berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas barusan adalah yang pertama, komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang serja sama. Yang kedua, itu interaksi antar manusia dan komputer dilakukan melalui input dan output. Yang ketiga, kolaborasi dalam sistem komputer memanfaatkan jaringan dan cloud computing. Yang terakhir, kolaborasi dalam sistem komputer memanfaatkan jaringan dan cloud computing. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.